pohon kritis menjadi manis. Inilah bahan dari Cemara sinensis yang posisinya dan kondisi juga kritis kita temukan dari hasil hunting kita beberapa waktu yang lalu. Kita perlu memotong dahan-dahan yang kering atau cabang yang tidak terpakai karena ini lama tidak disiram sehingga kering dan perlu kita permaks untuk kita sehatkan. Kita bersihkan dulu batang-batangnya dan kita siap untuk pengawatan. Kita kawati dari pangkal melilit ke atas. Dan perlu diketahui bahwa sinensis ini bagus untuk para pemula melakukan suatu percobaan atau pembelajaran mulai dari pemangkasan cabang hingga pengawatan dan kemudian kita akan membentuk nantinya. Karena sinensis ini mudah sekali untuk dibentuk dan memiliki batang cabang yang lentur, kuat, tidak mudah patah. Berbeda sekali dengan jenis sancang atau wahong. Jadi ini adalah bahan yang cukup elastis. Nah, meskipun kita sedikit ekstrim untuk membengkokkan, meliak-liukkan batang utama dan cabang, ini juga aman asal dengan teknik yang tidak begitu rumit. Ini adalah sinensis yang keadaannya cukup kritis. Maunya kita akan menggunakan bahan ini menjadi on-drop, namun untuk awal kita tanam secara sederhana dan bentuk secara sederhana, yaitu model twin. Nah, nanti ketika perkembangan ada unsur tua atau batu yang sesuai dengan keadaan pohon tersebut, maka kita akan menjadikan bonsai ini model-model yang lebih sesuai. Ini akan berbeda ketika keadaannya sehat nantinya. Karena pada waktu kita mendapatkan bahan ini di galeri bunga, pohon ini dalam keadaan tidak terawat, banyak yang mati di situ. Ini sisa dari pohon yang mampu bertahan, karena mungkin sering ditinggal dan kurang mendapatkan perhatian, mengandalkan curah hujan untuk air, jadinya seperti ini. Tidak terlalu rumit ya, jadi kita amati pohon ini memiliki kelenturan dan memiliki bentuk yang cukup efektif menjadi miniatur pohon tinggi meliuk
dan tentu saja kita bisa memandangnya lebih enak atau indah. Hampir saja kita selesai untuk membentuk. Sinensis ini tidak ada duri dan memiliki daun yang amat kecil, lebih kecil daripada beras. Jadi cocok sekali untuk dijadikan bahan bonsai yang ideal dan menarik. Cukup kita potong yang kiranya akan tumbuh lambat atau tidak sehat, cabangnya kita buang saja, karena itu akan membantu memperlancar dari pertumbuhan atau lebih cepat sehat nantinya. Nah, kawat-kawat yang sudah dilingkar ini atau dililitkan akan membentuk tekstur dari pohon tersebut lebih eksotis. Unsur ketuaannya juga akan nampak nantinya. Ini masih sebesar lidi atau ranting yang cukup kecil, namun karena daunnya juga sangat kecil, maka seimbang dengan keadaan, masih bisa dinikmati. Dipandang dari arah manapun, kita upayakan untuk tetap bagus. Jadi biasanya bonsai ini cukup mengandalkan satu pandangan saja, namun karena ini banyak kemungkinan yang akan terjadi, yang akan didapatkan oleh pohon ini, maka kita coba dari arah manapun kita bisa memandang pohon ini ideal. Menikmati proses itu adalah bagian dari memahami karakter dari pohon ini. Kedepannya akan seperti apa, kita tidak sedikit pun melewatkan, karena bagi pemula ini penting untuk memahami bentuk dan prospek ke depan seperti apa. Ini juga lebih baik untuk mengetahui prospeknya atau rencana yang akan dilakukan ke depannya. Bisa kita tambahkan pendukung seperti fosil, batu karang, atau miniatur dari rumah. Kita bebas untuk berekspresi. Jadi intinya, meskipun dianggap pemula, bukan berarti kita tidak bisa berekspresi secara cepat dan menyamai dari para senior. Intinya mau belajar dan terus menggali inspirasi dalam diri dan
bisa lebih cepat memahami karakter alam, sehingga meskipun di atas pot di sini sudah memiliki imajinasi di luar sana, alam yang ideal, pemandangan yang bisa dinikmati, kita tuangkan dalam sebuah media bonsai atau miniatur. Sekali lagi, sinensis ini cocok di suhu manapun. Terbukti ini dalam keadaan kritis pun masih bisa bertahan hidup. Jadi biasanya bagi para pemula ini rajin menyiram dan sebaliknya lupa menyiram. Nah, itu adalah suatu hal yang menjadi suatu hambatan dalam hobi ini. Maka dari itu kita untuk awal ini kita lebih memprogramkan diri untuk bisa merubah kebiasaan yang kurang efektif menjadi efektif. Sama halnya dengan kita, pohon di sini mempunyai kebutuhan air minimal, kita menyiramnya di pagi dan sore hari. Kita menuangkan air 1 gelas pada pangkal pohon, nah kalau seukuran ini, dan menyemprot daun ini dengan alat semprot yang menghasilkan butiran-butiran air kecil, sehingga semua klorofil yang kecil ini akan mendapatkan asupan secara merata. Batang juga tidak ada salahnya, dari pangkal sampai ujung ini kita semprot. Kita lihat sepintas itu tampak terlihat seperti pohon yang amat tinggi, kurus, dan kita tidak lepas dari judul cerita, pohon kritis namun terlihat manis. Bisa saja 1 tahun ke depan ini akan menjadi pohon yang sehat, bertekstur, dan berirama senada antara yang kecil dan yang besar ini. Itulah bentuk twin. Jadi kita buat senada seperti halnya irama yang beriringan. Tinggal finishing untuk bakalan. Jadi bukan bonsai ini sudah jadi, namun finishing awal ini adalah pola bentuk prospek ke depan. Ini dia.
Pada di awal video itu ada foto sebelum pohon ini dipermaks, dan perbandingannya cukup jauh dengan sesudah kita bentuk seperti ini.